Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam yang mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik, Allah terus memberikan kita inayah untuk menyelesaikan, menghadapi dan meraih hidangan pahala yang begitu besar di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam, yang mudah-mudahan kita terus beristiqamah dalam menjalankan ajaran Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran. Karena memang identik yang dialami oleh Rasulullah adalah setiap kali Ramadan datang, malaikat Jibril pun datang. Fayudarisuhul Quran. Maka Jibril datang kepada Rasulullah, mengecek kembali pembacaan ayat Al-Quran. Bahkan di saat Jibril terlambat datang, entah alasan suatu apa, maka Rasulullah memanggil sahabatnya Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, "Iqra' alayyal Qur'an." Wahai Abdullah, baca di hadapanku Al-Quran. Bengong Abdullah bin Mas'ud, "Aqra' alaik wa huwa unzila ilaika ya Rasulullah." Bagaimana aku baca? Quran itu kan turun kepada engkau ya Rasulullah. Jawaban singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu ayyaqra'ahu wa ana asma'." Aku sangat menyukai seseorang baca di hadapanku Al-Quran dan aku mendengarkan. Di samping bacaan yang akan kita soroti adalah begitu banyak mukjizat yang tertuang dalam Al-Quran. Salah satunya yang akan kita soroti pada siang kali ini adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai kesembuhan, menyembuhkan. Kata-kata minal Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an. Kata-kata min di situ bisa bermakna ganda, sebagian atau semua. Sebagian dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran atau secara keseluruhan mengandung
bacaan ayat yang mengandung bisa menyebabkan kesembuhan. Tapi mayoritas menyatakan bahwasanya ayat-ayat itu memiliki kekhasan yang kita sebut sebagai khawas. Ya. Cuma memang tak seorang pun, ya, jarang di antara kita menjadikan sebagai ayat-ayat Al-Quran itu bagian dari obat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat Aisyah, dakhala alayya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa mra'atun tu'alijuni. Datang suatu saat Rasulullah ke rumah, dan di rumahku sedang ada seseorang yang sedang mengobati diriku. Dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya Rasulullah pun bersabda, alijha bil Quran. Ya. Obatilah dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya beberapa para ulama banyak mengambil beberapa ayat-ayat yang bersifat khusus untuk dijadikan sebagai digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Dalam tatanan sesungguhnya ini kita tidak menghindari dari obat-obat kimia. Rasulullah berdasarkan riwayat Ibn Al-Qayyim menyatakan perobatan Rasulullah itu 3 macam. Yang pertama, pengobatannya melalui obat seperti biasa, dedaunan, biji-bijian. Tapi dijumpai juga Rasulullah mengobati dirinya dengan apa? Ya dengan ayat-ayat Al-Quran. Dijumpai kemudian digabung sama Rasulullah antara obat fisik dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Aisyah acap kali memberitahukan kepada kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza ishtaka, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang mengeluh lantaran karena rasa sakit. Ya, Rasulullah kan manusia, sakit pun bisa mendera. Tapi cerita yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, akhadha yanfuthu yadahu bil muawwidzat. Maka Rasulullah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ya, yang dibaca. Setelah bacaan itu diucapkan, maka kemudian Rasulullah mengeluarkan angin dari mulutnya, ditiup kepada kedua tangannya. Wa yamsahu bihima. Dan kemudian Rasulullah, ya, mengalirkan tangan yang ditiup itu kepada badannya yang sakit. Hatta idza marada mautihi, ketika sampai Rasulullah menjelang sakit menjelang kematian, ajal sudah mendekat, sudah nggak bisa berkutik. Ya. Di akhir hayat baginda Rasulullah, fa ana aqra'u alaihi, maka giliran aku, istrinya Aisyah, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran yang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Aisyah yang membacakan ayat-ayatnya, bukan tangan Aisyah yang ditiup, tapi diambil tangan Rasulullah, kemudian ditiup sama Aisyah, dan tangan Rasulullah pun diseka ke badan yang merasa sakit. Li'anna yadaha fiha barakah. Li'anna yadahu fiha barakah. Karena kedua tangan Rasulullah di dalamnya ada keberkahan. Kalau kita telusuri lagi, banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang itu. Bahkan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah pun mempunyai pengalaman pribadi. Di saat aku berada di Mekah,
Obat yang aku bawa habis. Penyakit pun timbul. Maka di saat itulah aku ambil air Zam-Zam. Ya. Kemudian aku bacakan ayat-ayat khusus mengenai penyakit yang aku derita. Terus itu dilakukan. Bacaan itu terus, bacaan itu terus, bacaan itu terus. Kemudian ditiup dari air Zam-Zam itu dan diminum. Alhamdulillah atas izin Allah akhirnya ya, penyakit itu hilang. Andaikan manusia saja ucapannya ada yang begitu sangat mempengaruhi banyak orang. Ucapan seseorang bisa mempengaruhi hati orang. Bagaimana ketika kalam Rabbul Alamin. Ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Makanya para ulama menyatakan sembuh dalam hal apa? Ya baik untuk penyakit yang bersifat indrawi ataupun penyakit yang bersifat dakhili, batini. Ya, penyakit hasad, dengki, iri, tamak dan segala macam. Ya, orang yang sangat bergelimang dengan duniawi materi semata, hatinya akan merasa sakit. Karena kenapa? Ya karena tidak bersentuhan dengan yang menciptakannya lewat ayat-ayat Al-Quran. Tentu Bukhari Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang derajatnya sahih. Ketika ada beberapa sahabat Rasulullah SAW pulang kampung. Izin, ya Rasulullah, kami pengen pulang kampung. Silahkan. Berjalanlah perjalanan yang cukup panjang di tengah padang pasir. Rasa letih, rasa capek. Begitu sampai ke tempat kampungnya, belum lagi duduk istirahat. Belum lagi masuk rumah. Ternyata kedatangan sahabat-sahabat Rasulullah ini sudah diketahui oleh orang kampungnya. Yang terdiri dari saudara-saudaranya sendiri. Karena menurut mereka, ya sahabat-sahabat Nabi ini sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran Rasulullah yang dianggap melenceng dari ajaran nenek moyang. Jadi sahabat-sahabat Nabi belum lagi masuk ke dalam rumah, belum lagi ketok pintu, tapi sudah dihadang. Di pintu kampungnya itu sudah dihadang, nggak bisa. Dianggap membawa ajaran baru yang merugikan keyakinan para penduduk kampung. Bagaimana kalau diusir oleh seorang sekampung ngusir sahabat-sahabat Nabi? Akhirnya kalah lah. Ya. Mundur. Disuruh balik lagi. Karena persediaan minum, persediaan makan itu kan hanya cukup untuk bepergian. Dengan harap kalau udah sampai kampungnya bisa masak di dalam, bisa ketemu keluarga, bisa apa. Ternyata belum ketemu keluarga sudah diusir, akhirnya balik lagi. Begitu dia balik lagi pada kecapean. Dicarilah sebuah batu besar yang berdetuh. Kemudian di bawah batu itu dengan rasa haus. Cuaca panas bisa sampai 55 derajat. Akhirnya orang-orang mulia ini ya, yang hatinya bersih, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan dalam kisah lainnya dengan kisah yang sama, ya, ketika mereka tertidur pulas, maka kemudian malaikat Jibril, entah salah seorang malaikat gitu ya, datang membawa gelas yang cukup besar dan kemudian ya diberikan minum kepada mereka dalam keadaan tertidur dan mereka pun merasakan. Ya. Nah, kisahnya bukan karena air minumnya, kisahnya adalah ketika mereka sedang tertidur dan cukup lama tertidur dengan menahan lapar dan haus, gitu ya. Terbangun lantaran kenapa? Orang kampungnya yang terdiri dari saudara-saudara dekatnya itu mendatangi mereka. Sehingga mereka terperanjat. Tadi ngusir, sekarang kok datang lagi?
Ya. Akhirnya mereka bercerita orang kampungnya, mohon maaf, ya, pasca kami mengusir Anda, ya, maka salah satu kepala dusun yang kami jadikan panutan, ya, tergigit oleh ular berbisa mematikan. Tak kuasa kami untuk bisa mengobati, lari ke sana, lari kemari, gunakan ini, gunakan itu. Sekarang kepala dusun kami tergeletak tak bergerak. Ada usulan dari keluarga terdekat kamu, ya, barangkali orang yang kita usir itu memiliki sesuatu yang bisa mengobati kepala dusun kita. Harapan putus semuanya, harapannya cuma ini. Ya, bayangkan orang-orang yang mendustakan Sang Pencipta, orang-orang yang benar-benar tidak menginginkan ajaran Rasulullah, tapi di ujung keputusasaan mereka, akhirnya kepercayaan itu muncul. Barangkali sahabat-sahabat Muhammad bisa memberikan alternatif obat. Akhirnya para sahabat Nabi ini, salah satunya meriwayatkan adalah Abu Umamah Al-Bahili. Dia bilang, ya tentu punya daya tawar. Kalian di saat kami letih, di saat kami capek, di saat kami ingin beristirahat, kalian usir kami dengan kasar dan kata-kata yang tidak pantas. Sekarang kalian datang butuh kepada kami. Apa yang bisa kalian berikan kepada kami sebagai jaminan? Ya, biasa orang kalau dalam bermuamalat itu kan ada deal-deal yang nampaknya bisa dijadikan. Akhirnya salah satu orang kampungnya itu bilang, ya, andaikan bisa engkau berikan obat alternatif, kami berikan kepada kalian 100 ekor kambing sebagai hadiah. Akhirnya Abu Umamah angkat tangan, inilah Arqa. Saya yang akan obatin. Bergegaslah. Masuk kemudian, ya, nggak punya apa-apa. Bahan juga, makanan juga kagak ada, minuman juga kagak ada. Orang namanya habis. Kalau sahabat-sahabat itu kan mereka orang yang sangat sederhana ya. Ya, ada makanan, alhamdulillah. Nggak ada makanan ya puasa. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Umamah? Ya, dia diam sejenak. Dia membacakan surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah 7 ayat. Ya, cuman kan yang baca bukan sembarang orang nih. Yang baca sahabat Rasulullah SAW yang keimanannya tak diragukan. Keyakinan terhadap Allah itu tak 1% pun mengalami keraguan. Yakin menghadap kepada Allah, yakin bahwasanya Al-Quran ada sebagai obat. Akhirnya ketika dia baca surat Al-Fatihah, mulai diangkat tangannya. Setelah baca surat Al-Fatihah, dan dia lumuri kedua tangannya itu dengan air ludahnya. Ya, dengan air ludahnya. Jangan, kita mungkin tanpa sadar Pak, ya, ketika badan kita ada yang sakit, maka anggota tubuh pertama kali yang mengelus bagian sakit itu adalah tangan. Ada apa dengan tangan? Berarti tangan itu kan punya energi. Ya, tangan itu punya energi. Kalau energi yang Allah ciptakan di tangan kita campur dengan ayat Al-Quran kemudian disemburkan, maka kemudian ya diludahin itu kedua tangannya dan diletakkan di bagian tubuh kena gigitannya itu, terus dipencet. Atas izin Allah racunnya itu keluar. Begitu racun gigitan itu keluar semuanya, bangun itu kepala dusun yang tadinya tergeletak, meregang nyawa di saat bacain surat Al-Fatihah dan dipencet keluar racunnya, langsung berdiri dan jalan. Di saat itu pula Abu Umamah Al-Bahili dikasih hadiah. Bayangkan nggak tanggung-tanggung 100 ekor kambing. Kambing itu adalah hewan yang cukup favorit ya di kalangan orang-orang Jazirah Arabia. Saking enaknya itu daging kambing. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain akhirnya berkata kepada Abu Umamah,
Abu Umamah, bagi dong. Ya karena 100 banyak. Sahabat-sahabatnya, Abu Umamah yang barengan sama dia. Beberapa gitu, kurang lebih rahtun itu kan kurang lebih 3 lah ya. Apa kata Abu Umamah? Ya, tunggu dulu. 100 ekor kambing ini nggak akan aku bagikan sampai keputusannya itu berada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pulang, diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya dijawab oleh Nabi, wa ma yudrika annahu ru'yak. Apa yang memberitahukan engkau, apa yang menginspirasi engkau, kok bisa engkau jadikan Fatihah itu sebagai sebuah obat ruqyah gitu. Ya ini bukan berarti Rasulullah itu tidak tahu, ya. Tapi Rasulullah ingin menerangkan kepada sahabatnya itu bahwasanya ya, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu tidak sembarang, ya, bisa digunakan untuk mengobati ya, segala penyakit. Sampai akhirnya diakhiri oleh Rasulullah, ya, iktasimu. Ya udah bagiin aja nggak apa-apa kambingnya, waj'al liya sahman, dan aku juga mau dong kambingnya 1. Ya. Jamaah sekalian, akhirnya beberapa sahabat banyak ya kitab-kitab yang dikarang para salihin, ya, bacaan-bacaan yang diambil dalam ayat-ayat Al-Quran. Imam Nawawi itu hanya mengamalkan lafaz bismillah loh. Ya. Kalau Bapak buka Hizbu Al-Hirasah punya Imam Nawawi, itu lafaznya diawali dari sekian banyak paragraf itu diawali dengan kata bismillah. Ternyata lafaz yang sering kita lafazkan, kalau diamalkan itu dengan tujuan tertentu, gitu ya, itu punya kekhasiatan. Bayangkan Imam Nawawi yang kecil, ya, ketika dihadapi sebuah disatroni oleh raja yang begitu sangat bengis saat itu, meminta restunya Imam Nawawi untuk memberikan tanda tangan, ya, berlakunya pajak saat itu di kota Damaskus, dan Imam Nawawi menolaknya. Sang raja dengan membawa segala macam antero jabatannya itu datang menemui Imam Nawawi. Kami yakin kalau aku yang datang, Imam Nawawi nggak bisa nolak. Begitu dia ketok pintunya, Algojo setiap di belakang, kertas sudah di tangan. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, begitu dibuka oleh Imam Nawawi, terperanjat, pucat pasi, bergetar, berkeringat. Ya, karena kenapa? Yang dia lihat adalah bukan Imam Nawawi, tapi 2 ekor macan yang berada di belakang Imam Nawawi itu siap menerkam. Ya. Kemudian banyak orang mengamalkan Hizbul Hirasah itu selalu melantunkan ayat-ayat terutama lafaz-lafaz bismillah. Ya. Para ulama lainnya kalau kita lihat Pak, di beberapa kitab ya, ada namanya itu bacaan ayat Al-Quran untuk wanita yang susah melahirkan. Ya. Akhirnya para ulama itu mengambil dalam ayat-ayat Al-Quran itu mana yang pas agar wanita ini di dalam waktu yang dekat itu bisa mudah ya, melahirkan. Dicari, akhirnya salah satunya dicari ada surat Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu kan ayat bercerita tentang hari kiamat. Ketika langit terbelah dan ketika langit tunduk dan taat patuh kepada Sang Pencipta Allah. Dan ketika bumi itu rata dan mengeluarkan apa-apa yang ada dalam perutnya dan patuh dan taat kepada Allah. Akhirnya kenapa? Rangkaian ayat-ayat ini diambil optimisnya. Gitu ya. Diambil, wah ini berkaitan dengan mengeluarkan sesuatu yang sulit gitu loh. Akhirnya dibacain itu. Ya, sama yang bacain orang-orang tertentu, orang saleh. Ya, di hadapannya itu ada air. Ya, ayat itu diulang, ayat itu diulang, ayat itu dibaca, ayat itu terus gitu ya. Kemudian air itu diminum, kemudian diambil sedikitnya, diolesin ke perutnya. Ya. Wa yu'jibuni al-fa'lu.
Rasulullah SAW bersabda, dan aku takjub jika umatku itu punya rasa optimis. Wa mal fa'lu ya Rasulullah? Apa itu fa'l ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Al kalimatut thayyibah. Berhalaplah yang baik-baik. Ucapan yang kita ucapkan mengambil dari ayat Al-Quran itu, gitu ya. Bahkan ada para ulama juga mengatasi bagaimana mengatasi darah yang ngocor dari hidung. Ya, dicari. Ya, akhirnya mereka temukan. Ya. Qila ya ardu bla'i wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal bahr wa qudiyal amr. Ini yang melakukan Ibnu Taimiyah ini, Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi ketika ada penyakit yang keluar nonstop hidungnya itu sama Ibnu Taimiyah itu di jidatnya itu ditulis ayat itu. Qila ya ardu bla'i. Ketika Allah berfirman, wahai bumi, ya, telan air itu. Wahai langit, stop hujan. Ya. Kemudian air laut pun turun dan hilang. Ya. Dan azab Allah pun selesai. Nah di situ kemudian berharap dari ayat itu, darahnya itu berhenti, dan yang dilakukan Ibnu Taimiyah itu akhirnya berhenti itu darah. Akibat apa? Ya, karena yang dibacain ya, dan ditaruh di jidatnya itu adalah ayat tentang itu. Maksud saya di sini jamaah sekalian, ya, ternyata kandungan ayat-ayat itu begitu sangat banyak. Ya. Banyak para ulama mengkhususkan beberapa ayat itu untuk tujuan tertentu. Ya, tentu dengan keyakinan penuh ini adalah bagian ibadah, selagi Allah menyatakan itu adalah media untuk penyembuhan, maka tinggal keyakinan kita. Surat Al-Waqi'ah, banyak para ulama menyatakan bahwasanya Waqi'ah itu kalau kita baca secara rutin, maka akan membuka rizki Allah. Ya. Iqra'u al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, ya, bacalah oleh kalian Al-Baqarah. Fa inna qira'ataha barakah wa tarkuha hasrah. Karena membaca surat Al-Baqarah itu mendatangkan keuntungan, dan meninggalkan Al-Baqarah akan mengalami kerugian besar. Wala yabtuluha as-sahara. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka akan terhindar dari sihir, syaitan, dan godaan jin dan iblis. Ini bagian yang bisa kita renungkan, bahwasanya dalam Al-Quran itu banyak yang bisa kita kupas gitu ya, yang bisa kita manfaatkan. Tentu semuanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu bergantung dugaan dari hambaku. Kalau hambaku yakin bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu bisa memberikan kesembuhan, maka aku akan berikan kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, kalau aku sakit maka hanya Allah lah yang memberikan kesembuhan. Jamaah sekalian, manfaatkan di sisa-sisa terakhir Ramadan ini ya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang belum menghatamkan bisa menghatamkan ya. Bagi yang sulit untuk menghatamkan, upayakan keras untuk menghatamkan. Karena Quran itu ya, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramul bararah. Orang yang lancar dan pandai baca Al-Quran, nanti yang menemani dia di padang mahsyar dan di dunia adalah para malaikat. Ya. Dan orang-orang yang membacanya rada kurang, ya tata'ta fihi, ya, wa huwa alaihi syaq, sulit membacanya karena satu lain hal gitu ya, maka falahu ajran, tetap dia mendapatkan 2 pahala. Jadi nggak ada yang rugi. Ya, membaca Al-Quran itu nggak ada yang rugi. Ya ini kemudian saya tutup, Rasulullah ketika bersama sahabatnya bilang, ayyukum yaghdu ila batha. Siapa di antara kalian yang mau pergi jalan-jalan ke Bathan? Bathan itu lembah berisi ya pohon-pohonan yang indah, cuaca yang enak, ya, banyak ternak hidup di situ. Ya, sahabat bilang, mau ya Rasulullah. Ayyukum yaghdu aqiq. Siapa yang mau jalan-jalan ke Aqiq? Mau ya Rasulullah. Pulang dari jalan-jalan kalian dapat 2 ekor onta.
diajak jalan-jalan gratis, di tempat yang bagus, di tempat yang enak dan indah, pulangnya dikasih 2 ekor unta. Semuanya pada nunjuk. Mau ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Ya. Akhirnya Nabi bilang, ya, sesungguhnya yang kalian inginkan itu, ya, yang kalian suka itu, ada yang lebih baik dari itu. Diajak jalan-jalan gratis, nggak bayar, pulangnya dikasih duit 2 miliar. Kata Rasulullah, ada yang lebih baik dari itu. Ada yang lebih baik dari jalan-jalan dan dikasih gratis 2 ekor unta. Apa ya Rasulullah? Ya, kalian pergi ke masjid, cukup baca ayat Al-Quran 2. Ayat Al-Quran 2 ayat kalian baca, sesungguhnya itu lebih baik daripada kalian jalan-jalan gratis dan dikasih duit pulangnya 2 miliar. Artinya gambaran yang diberikan Rasulullah adalah gambaran akhirat. Ya, materi yang kita kejar ternyata tak tertandingi dengan pahala yang kita dapatkan di akhirat akibat apa? Membaca ayat suci Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah, as-sab'il mathani minal Qur'anil azim. An taj'alana min ahlil khair, wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair, wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa auladina min kulli mihnati wa fitnati wa bu'si wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair, mutafaddilun bi kulli khair, wa mu'ti kulli khair. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.